Halo, selamat datang di MPM Toys. Alat yang dibutuhkan sebelum merakit adalah kunci L5 dan obeng. Kali ini kita akan merakit motor aki jenis GP R1. Jadi peralatan yang kita butuhkan yaitu obeng dan kunci L. Kita buka dusnya dulu pakai cutter atau gunting. Setelah itu kita keluarkan bagian-bagian dari motor akinya. Ini ada footstep, batok kepala motor, dan ini satu unit motor aki GP R1 nya kita keluarkan. Kemudian ada roda bantunya juga. Ya, langkah yang kita lakukan pertama kali setelah mengeluarkan bagian-bagiannya dari dus, kita lepas plastik kemasannya. Jadi ini dari pabriknya memang dilindungi plastik supaya lebih aman. Kita lepas plastik pelindungnya. Setelah itu langkah yang selanjutnya, setelah dicek semua bagian-bagiannya, kita ambil L5 dan di posisi besi stang itu melepas baut dan murnya pakai kunci L5. Setelah dilepas, ada busa pengganjal dilepas juga. Kemudian kita ambil stangnya. Jadi bagian stang itu ada hand gripnya, kemudian ada kabel gas karena model motor aki ini memakai gas tangan. Nah, ini ada kabelnya, hanya cukup dipasangkan seperti model soket saja. Setelah dipasang, kemudian posisikan stangnya masuk dengan pas. Kemudian ambil bautnya yang kita tadi lepas, baut dan murnya yang harus pakai kunci L. Jadi dipaskan sampai benar-benar lubangnya itu baut bisa masuk. Kemudian kencangkan baut dan murnya dengan menggunakan kunci L5 sampai benar-benar terkunci bagian stang dan rodanya. Kemudian setelah dipasang stangnya, langkah selanjutnya adalah memasang batok kepala lampu motor aki GP R1 nya. Nah, di batok kepala motor akinya terdapat kabel, dua kabel ini masing-masing disambungkan ke warna yang sama. Jadi disamakan warnanya dengan yang di bodi, terdapat lubang. Dipasang seperti soket biasa, jadi harus disamakan warnanya. Kemudian pasang dari depan, lalu dorong ke belakang. Dan kepala motor aki ini sudah ada dukungannya, jadi sudah ada tempatnya, tinggal dipasang lalu didorong ke arah belakang sampai pas, sampai yang bagian dari
batok kepala motor akinya itu ada penguncinya, jadi sampai bunyi ceklok atau sampai mengunci. Kemudian di kepala motor aki itu tidak terdapat pengunci, cuma tidak perlu di skrup. Setelah itu kita pasang roda bantunya. Roda bantu ini terdapat 3 skrup. Jadi untuk skrupnya sudah terpasang di bodi. Kita lepas dulu sebelum pasang roda bantunya. Nah, setelah dilepas, ini bagian dari roda bantunya. Harap diperhatikan untuk bagian posisinya jangan sampai terbalik. Kita kemudian pasang skrupnya yang tadi kita lepas. Kita pasang 3 bagian. Perlu diketahui roda bantu ini bisa dilepas setiap saat apabila tidak digunakan. Jadi fungsi dari roda bantu ini apabila belum bisa naik sepeda atau keseimbangannya belum bisa, ini sangat dianjurkan dipakai dan fleksibel, bisa dilepas kapan aja. Setelah dipasang roda bantunya, kemudian kita pasang footstep atau pijakan kakinya. Pijakan kaki ini terdapat 2 buah. Satu yang ada kabelnya untuk berfungsi untuk pemutus arus baterainya. Yang satunya tanpa kabel ya. Jadi perlu diperhatikan, yang footstep atau pijakan kaki yang tidak ada kabelnya dipasang di bagian motor aki sebelah kiri. Dan masangnya ini perlu hati-hati, namun sudah didesain ada tempatnya, jadi tidak terlalu sulit, tinggal didorong aja. Kemudian kita pasang bagian footstep atau pijakan kakinya yang ada kabelnya. Yang ada kabelnya ini untuk bagian sebelah kanan. Footstep atau pijakan kaki ini berfungsi untuk pemutus arus listrik baterai. Jadi ini pasangkan soketnya. Jangan sampai terbalik. Ya, setelah dipasangkan kabelnya, sisanya yang masih panjang itu dimasukkan ke dalam bodi. Harap hati-hati karena ini, nah jangan sampai terjepit kabelnya, nanti bisa putus. Dipasang pelan-pelan sesuai tempatnya, kemudian sama didorong aja. Sekarang kita tinggal pasang kabel akinya, karena dari pabrik akinya masih belum dipasang. Kita lepas dulu pengaman akinya, kemudian kita pasangkan kabel merah ke aki yang berwarna merah. Jadi pada bagian aki ada berwarna merah, dipasangkan kabelnya. Kemudian tutup bagian jok akinya dengan menggunakan skrup yang sudah termasuk di dalam dus. Setelah itu kencangkan, kemudian kita yang terakhir tinggal memasang bagian lampunya. Jadi lampu ini hanyalah variasi, tidak menyala. Kita lepaskan skrupnya terlebih dahulu bagian spakbor belakang motor aki. Kemudian juga mendapatkan 1 buah cas.
bagian lampu-lampu adalah mendapatkan spion dan lampu sein. Ya, yang kecil ini untuk lampu sein bagian bodi depan nanti kita pasangkan. Kemudian spion juga. Setelah bagian spakbor belakang dipasang, selanjutnya kita pasang lampu seinnya. Lampu sein ini berada posisinya di bagian bodi, jadi dekat roda, jangan sampai terbalik. Nah, tinggal pasang aja kanan dan kiri. Selanjutnya kita pasang spion. Untuk bagian spion ini sekrupnya jangan lupa dilepas terlebih dahulu, nanti untuk mengunci di bagian kepala motor akinya. Nah, setelah kita lepas, kemudian kita pasangkan. Untuk bagian kanan dan kirinya diposisikan harus benar. Setelah dipasangkan, kita ambil obeng lalu kunci spionnya. Jadi memakai skrup yang kita tadi lepas, baik kanan atau kiri, jangan lupa di skrup. Setelah bagian spionnya kita pasang, kita langsung coba motor akinya. Ini bagian tombol powernya, hanya tombol satu aja. Ini ada tombol power, kemudian bagian kiri ada tombol klakson dan berfungsi juga sebagai lampu. Jadi untuk menyalakan lampu motor aki ini cukup tombol paling kiri ditahan selama beberapa detik, kemudian lampu motor aki akan menyala. Dan tombol-tombol sebelahnya terdapat USB dan indikator baterai. Kemudian terdapat saklar untuk maju, mundur maupun netral. Yuk kita coba dulu motor akinya. Ini sudah menggunakan gas tangan, jadi lebih nyaman. Dilengkapi gas tangan dan pijakan kaki untuk pemutus arus listrik. Nah, ketika handle gasnya diaktifkan, kemudian pijakan kakinya dipencet, maka arus listrik akan berhenti. Selanjutnya motor aki ini sudah canggih, walaupun pada saat kondisi roda berputar, lampu akan tetap menyala. Terima kasih sudah menonton video cara perakitan motor aki GP R1. Selamat mencoba. Apabila masih ada yang perlu ditanyakan, silakan hubungi kami hanya di MPM Toys.